Ketika Allah sedang bekerja, bagaimana kita harus hidup? Yang pertama, kita tidak boleh malu, melainkan tetap memuliakan Allah. 1 Petrus 4 ayat 16, Bapak Ibu kita baca sekali lagi. 1 Petrus 4 ayat 16. Coba Bapak Ibu baca, 1, 2, 3. Tapi jika kalian berikhlas sebagai orang Kristen, maka janganlah kalian malu, melainkan memuliakan Allah pada nama Kristus. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi ketika engkau menderita, ketika engkau mengalami kesulitan, ketika engkau mengalami berbagai macam pergumulan yang berbeda, Tuhan, kenapa hidup saya berbeda dengan mereka? Jangan malu Bapak Ibu, tetaplah muliakan Tuhan. Pada abad pertama, sebutan Kristen itu bukanlah gelar kehormatan. Itu adalah sebutan yang seringkali dipakai untuk mengejek pengikut-pengikut Kristus. Jadi ketika sudah dilabeli Kristen, itu artinya mereka sudah kehilangan kehormatan, ditolak lingkungan. Ini yang sedang terjadi Bapak Ibu. Jadi pada abad pertama, pada waktu itu sebutan Kristen bukanlah gelar kehormatan. Menjadi Kristen itu beban. Menjadi Kristen itu penuh pergumulan. Menjadi Kristen itu penuh dengan tantangan. Berbeda dengan nada-nada yang kita dengar hari ini. Ikut Kristen pasti sukses. Ikut Kristen pasti, ikut Yesus pasti berhasil dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Memang ada waktu kita berhasil, ada waktu juga kita mengalami penderitaan. Sebab dengan nama Kristen saja itu berat Bapak Ibu. Berat nggak anak-anak? Mungkin yang masih muda takut dapat jodoh karena punya identitas Kristen, ya. Maka dari itu saya mengurangi identitas saya sebagai Kristen. Jangan sampai demikian Bapak Ibu. Jangan pernah malu. Jangan apa? Malu. Jangan menyembunyikan iman. Jangan karena takut ditolak engkau menyembunyikan imanmu, menghindar ketika dipanggil Kristen. Akhirnya hilang kesetiaan kita. Jadi menjadi seorang Kristen itu dapat berarti kehilangan segala sesuatu memang Bapak Ibu. Tetapi engkau menemukan Kristus. Ketika engkau kehilangan segala sesuatu, tetapi engkau menemukan Kristus. Harta terindah, pengharapan terbaik dalam hidupmu adalah ketika engkau menemukan Kristus. Jadi di tengah tekanan seperti ini, seringkali muncul memang godaan. Godaan untuk apa? Manusiawinya itu godaan menyembunyikan identitas. Malu saya menyebut diri saya Kristen. Malu kalau saya bersyukur di depan banyak orang ngomong puji Tuhan. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dan saya percaya itu tidak ada di sini ya. Tidak semua orang percaya mengalami pengayaan fisik karena iman mereka. Namun banyak orang percaya pernah mengalami godaan untuk diam ketika kebenaran dipermainkan. Mereka diam ketika kebenaran diselewengkan. Ada kompromi supaya tidak dianggap berbeda. Ada yang perlahan-lahan menyesuaikan hidupnya dengan dunia karena takut kehilangan penerimaan, kehilangan relasi, kehilangan kesempatan tertentu. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Ketika engkau sudah mempunyai Kristus, itu sudah sangat cukup untuk hidupmu. Jangan takut engkau kehilangan penerimaan. Jangan takut engkau kehilangan relasi. Jangan takut engkau kehilangan kesempatan. Tetap pegang identitasmu sebagai pengikut-pengikut Kristus dan muliakanlah Kristus. Mengikuti Yesus itu bukanlah aib Bapak Ibu. Menderita karena Kristus itu bukanlah aib. Yang menjadi aib bukanlah menderita karena iman, melainkan menderita karena kelakuan-kelakuan yang jahat. Yang menjadi aib itu ketika engkau mengaku Kristen, tapi kelakuanmu sebagai seorang penjahat Bapak Ibu. Itulah mengapa Petrus berkata di dalam ayat yang ke-15, coba kita lihat.
Coba Bapak baca. 1, 2, 3. Janganlah ada di antara kamu atau pencuri atau penjahat ada orang menderita itu karena dosanya. Ada orang menderita karena kesalahannya. Akhirnya datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Baru datang kepada Tuhan. Tetapi berbahagialah engkau menderita karena imanmu kepada Kristus. Penderitaan karena dosa itu memang suatu hal yang akan akhirnya menjadi aib. Jangan menderita karena kejahatan, kecurangan, pemberontakan, tapi menderitalah karena engkau beriman kepada Kristus. Ketika engkau hari ini menderita karena pemberontakan, karena kejahatan, karena dosa-dosa, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari pada saat hari ini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita harus mengikuti panggilan ini. Jangan sampai kita malu menjadi pengikut Yesus. Tetaplah muliakan siapa? Muliakan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat yang ke-16, 19, kita poin yang terakhir kita baca. Ayat yang 19 kita baca. Apa yang harus kita lakukan? 1, 2, 3. Karena itu mereka juga mereka yang harus menderita karena Allah, menyerahkan jiwanya Ketika engkau menderita, poin yang pertama respon tadi jangan malu, melainkan muliakan Tuhan. Poin yang kedua yang terakhir ini adalah menyerahkan diri kepada siapa? Pencipta dan tetap berbuat baik. Jadi hal kedua respon seperti apa yang harus kita kerjakan? Percayakan hidupmu kepada Sang Pencipta yang setia dan tetaplah berbuat baik. Frasa kata menyerahkan di sini Bapak Ibu seringkali digunakan sebagai orang yang mempercayakan hartanya kepada orang yang dapat dipercaya. Ketika orang itu sudah menyerahkan hartanya, sudah menyerahkan segala sesuatunya pada zaman itu, ketika ia pergi kemana-mana saja, dia tetap tenang. Karena dia percaya orang yang diserahkan mandat itu mampu menjaga dengan baik. Itu juga kata menyerahkan kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Artinya engkau tidak perlu ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Engkau tidak perlu ragu dengan penjagaan Tuhan. Engkau tidak perlu ragu tentang hidupmu hari ini. Walaupun hidupmu hari ini sedang menderita, jangan pernah ragu. Jangan apa Bapak Ibu? Serahkan dirimu kepada Sang Pencipta yang setia. Mengapa di sini ada frasa juga kata pencipta yang setia, Bapak Ibu? Mengapa ada kata pencipta yang setia? Hal ini untuk mengingatkan jemaat pada waktu itu bahwa walaupun mereka ada di dalam penderitaan yang hebat, mereka tetap ada di dalam tangan Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang gelap menjadi terang. Artinya Petrus sedang ingin menekankan bahwa Allah yang kau percayai adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang dari tidak ada menjadi ada. Mengapa engkau harus takut dan khawatir? Ketika Allah telah menciptakan hari pertama sampai hari ke-6 dan akhirnya manusia diciptakan, artinya ada pemeliharaan, ada hikmat Tuhan yang sungguh Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya. Jangan pernah takut dan khawatir bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah yang juga sedang mengizinkan penderitaan, dan Allah yang mengizinkan penderitaan itu juga adalah Allah yang menopang. Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika Dia menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Petrus ingin menekankan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan kau ragu ikut Tuhan. Jangan kau malas-malasan ikut Tuhan. Jangan pernah kau berhenti ikut Tuhan. Sebab Allah yang kau percayai adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Dia ketika menciptakan segala sesuatu, Ia memelihara segala sesuatu. Ketika Ia memelihara segala sesuatu,
Ia menjaga umatnya. Allah adalah pencipta yang setia. Mari pada saat hari ini Bapak Ibu, Allah adalah setia. Ketika Ia menciptakan segala sesuatu, kita ada tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun kita sulit dalam hidup kita, Tuhan tidak terlalu sulit untuk menopang hidup kita. Amin. Walaupun hidup kita di dalam titik penderitaan yang begitu hebat, Tuhan tidak pernah merasa menderita dengan hebat juga untuk menolong kita. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Jika Allah masih tetap setia menopang, memelihara, berkuasa di setiap musim kita, sekarang menjadi pertanyaannya, apakah kita akan berhenti berbuat baik? Ngapain Tuhan saya berbuat baik? Itu loh mereka yang tidak percaya Tuhan. Itu loh orang yang rajin ke gereja tapi kelakuannya jahat tetap diberkati sepertinya. Tahu gitu ya saya tetap sama saja lah melakukan hal yang jahat. Sama saja lah dengan mereka lah. Orang mereka yang tidak kenal Tuhan, yang mereka melakukan dosa ini dan itu, mereka tetap diberkati. Petrus menjaga hal ini. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, kalau engkau mau memuliakan Tuhan, di tengah penderitaan yang hebat, tetaplah lakukan apa yang baik. Apa yang baik yang kita lakukan itu bukan untuk menggerakkan belas kasihan Tuhan, tidak. Tetapi karena kita percaya kepada Allah Sang Pencipta. Urutannya itu, kalau engkau percaya kepada Allah Pencipta, maka imanmu harus engkau terapkan dalam kehidupanmu. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jika engkau percaya kepada Allah Sang Pencipta yang setia, maka hidupmu harus berkomitmen melakukan apa yang baik. Jangan pandang orang lain. Biarkan orang lain yang tidak kenal Tuhan itu merasa diberkati, hidupnya sukses, makmur, biarkan saja Bapak Ibu. Kita juga harus tetap melakukan apa yang baik. Walaupun hari ini engkau harus sedih, walaupun hari ini engkau harus menderita, walaupun hari ini engkau harus mengalami sakit penyakit yang belum sembuh dari hidupmu, tetaplah lakukan yang baik. Iman yang sejati tidak membuat orang Kristen pasif, tetapi hidup. Sebagai kesimpulan hari ini, di balik semua yang terjadi, Allah sedang mengerjakan sesuatu. Apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidupmu, jangan pernah engkau pandang sebagai penghakiman yang membawa engkau jatuh, tetapi lihatlah itu sebagai pemurnian yang memimpin engkau pada kemuliaan. Ketika engkau melihat kemuliaan itu, lakukanlah itu dengan penuh takut akan Tuhan. Jangan pernah malu, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Tetaplah muliakan Allah di dalam Kristus. Lakukanlah apa yang baik. Percayalah kepada Dia sebagai Sang Pencipta untuk hidupmu dan hidupmu. Tuhan memberkati.